Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat ya di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kita akan sama-sama membaca ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Begitu banyak Tuhan hal-hal yang kami lalui di dalam dunia ini, dan seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan kami pun seringkali melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan, Alkitab yang boleh kami miliki sebagai pedoman di dalam kehidupan kami menjalani hidup di dunia ini. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan, 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga ketika kami mempelajari dan juga mengerti 10 perintah Tuhan, kami bisa sadar bahwa kami ini lemah, kami ini penuh dengan dosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini memohon anugerah dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami dan menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan, menjauhi dosa, dan hidup kami ini boleh menyenangkan Tuhan saja. Berkatilah Tuhan setiap firman yang kami dengar, kiranya kami boleh renungkan, kiranya kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kita pada hari ini adalah Yesus yang menghapus dosa dunia. Yesus yang menghapus dosa, ini kita sudah tahu. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus menanggung hukuman dosa kita semua, dan Yesus menyelamatkan kita, membenarkan kita sehingga kita beroleh kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita memiliki jaminan kekal di surga nanti bertemu dengan Allah Tritunggal. Tetapi kata dunia ini bukan berarti Yesus itu menebus seluruh umat manusia. Kata dunia di sini dimaksudkan bahwa yang Yesus tebus itu bukan semua orang, melainkan hanya umat pilihan saja. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk setiap orang, tetapi untuk umat pilihannya saja yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, yaitu orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita yang dikasih anugerah khusus, wahyu khusus. Namanya saja anugerah khusus, wahyu khusus, berarti hanya untuk sebagian orang. Dunia di sini berarti dunia, yaitu merupakan umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih untuk Allah tebus dengan darah Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dunia di sini juga berarti apa? Yaitu penebusan Kristus itu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa taat kepada firman-Nya. Sehingga waktu kita hidup di dalam penebusan Kristus, kita bisa melakukan hal yang benar, bukan dosa. Sebelum orang ditebus dalam Kristus, mereka itu hanya bisa melakukan dosa saja. Ya, hanya bisa melakukan dosa saja. Bagaimana supaya orang itu tidak melakukan dosa? Kristus, Roh Kudus. Ya, maka dari itu kita lihat orang bisa berbuat baik betul. Orang di luar Kristus bisa kelihatan baik betul, tetapi itu tidak tepat sasaran Tuhan karena mereka tidak melakukan sesuatu untuk Kristus. Maka itu disebut dengan dosa juga.
tidak tepat sasaran. Perbuatan baik, betul perbuatan baik ya di mata sesama, tetapi tidak baik di hadapan Kristus, karena mereka belum kenal Kristus. Nah, ini adalah suatu hal yang besar sekali ya. Kita itu ditebus dan kita bisa melakukan kebenaran, maka harus kita bersuka cita ya. Kalau kita bisa melakukan hal yang benar, dan sangat sedih sekali kalau kita melakukan perbuatan dosa. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita bisa melihat Yesus yang menghapus dosa dunia. Kata dunia ini berarti apa? Sebenarnya Yesus itu penebusannya itu mampu untuk menghapus semua dosa orang. Mampu. Tapi Allah tidak lakukan. Bukan berarti Allah itu kejam, benci kepada manusia ciptanya, bukan. Tetapi Allah itu memang menyatakan kekudusan keadilannya. Kamu berbuat dosa ya memang harus binasa, masuk neraka. Tetapi kepada umat pilihan, aku selamatkan mereka. Dapat anugerah khusus, bisa diselamatkan dan masuk ke surga. Itulah Yesus yang menghapus dosa dunia. Yesus mampu kok menyelamatkan semua orang. Kematian Kristus di atas salib mampu menyelamatkan semua orang. Tetapi Allah tidak lakukan. Allah itu menyatakan kekudusan, keadilannya yang begitu besar. Dan yang keempat, kata dunia di sini, dihapus dosa dunia, itu berarti apa? Mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bagaimana dosa itu betul-betul dihapuskan. Nanti kedatangan Yesus kedua kalinya, Yesus betul-betul menghilangkan semua perbuatan dosa. Semua yang menolak Kristus dihukum di dalam neraka, iblis pun dihukum di dalam neraka. Kemudian sudah tidak ada dosa kembali. Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus, umat pilihannya, untuk hidup bersama Yesus di surga, melayani Dia. Itulah makna Yesus yang menghapus dosa dunia. Yesus tidak menghapus dosa semua manusia. Kalau Yesus menghapus dosa semua manusia, nggak ada neraka, nggak ada yang masuk neraka, nggak ada yang menolak Kristus, semuanya masuk surga. Dan itu bukan lagi special grace ya, bukan lagi anugerah khusus, tetapi itu semua anugerah umum. Berarti semua orang selamat. Ya, berarti dosa itu tidak ada hukumannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kebenaran yang Alkitab menyatakan. Dan di dalam kitab Injil Yohanes, Bapak Ibu sekalian, Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, ada sebuah kisah yang mengharukan bagaimana Yesus itu memberikan pengampunan dosa, menghapus dosa seorang perempuan yang kedapatan berzina atau melakukan perbuatan yang jahat. Pagi-pagi benar, Yesus sedang berada di bait Allah. Yesus datang ke bait Allah untuk mengajar firman Tuhan. Dan seluruh rakyat itu datang kepada Yesus Kristus. Yesus duduk dan mengajar. Ya, Yesus duduk dan mengajar, dan Yesus menggunakan bijaksana dari Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan. Ya, posisi Yesus adalah duduk. Ya, boleh ya. Mengajar itu sambil duduk itu boleh. Tetapi beda dengan khotbah. Khotbah itu menyatakan proklamasi kebenaran, proklamasi Injil Kristus. Ya, kebenaran-kebenaran itu dinyatakan dengan kebenaran yang pasti, keyakinan yang besar. Itu berdiri. Tetapi waktu Yesus mengajar, dia duduk. Ini seperti dosen ya, seperti dosen duduk di kelas mengajar mata pelajaran. Kemudian waktu Yesus mengajar firman Tuhan, kondisi tenang, banyak rakyat di bait Allah. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang memakai pakaian yang bagus. Oh, ternyata mereka kenal bahwa itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar firman Tuhan. Dan mereka membawa kepada Yesus Kristus perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari itu. Ya, berarti perzinahannya adalah kemungkinan malam atau subuh. Kemudian Yesus pagi-pagi benar ada di bait Allah. Mereka kepikiran, mari kita gunakan konteks perbuatan dosa dari perempuan ini yang sudah berzina ini, kita sudah dapatkan, kita datang bawa kepada Yesus Kristus. Untuk apa ya? Ya tentu ada niat yang jahat. Lalu perempuan ini sudah tertangkap oleh orang-orang ya pada subuh itu, kemudian diserahkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat untuk dihakimi. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat itu malah membawa kepada Yesus Kristus.
Kemudian mereka sengaja ya membawa perempuan berdosa itu untuk dihakimi di bait Allah, dan mereka memang ingin menguji, mencobai Yesus Kristus. Apa kira-kira respons dari Yesus Kristus? Tentu mereka ingin membuat Yesus Kristus itu rendah di mata banyak orang. Tentu mereka ingin agar Yesus Kristus yang mulai populer tersebut menjadi tidak populer lagi, dan tidak banyak orang yang ingin datang kepada Yesus Kristus. Mereka sengaja menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ya, dibawalah perempuan itu, misalkan di tengah-tengah ini ya. Terus mereka dengan keras, dengan yakin berkata kepada Yesus Kristus, Rabi, teacher, guru. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang melakukan perbuatan zina dan ketahuan ya, tertangkap, maka Musa itu memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian sampai mati. Apa pendapatmu tentang hal itu? Wah, Yesus diuji dengan perjanjian lama, hukum pada waktu itu ya, hukum Yahudi. Hukum Yahudi masih mereka praktekkan. Kalau ada orang yang kedapatan berzina bisa dilempar batu sampai mati, ya, dihakimi di tempat. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus dipandang salah. Sehingga sebagai manusia ya, itu membawa Yesus kepada suatu dilema. Kalau respons Yesus adalah mengampuni atau tidak menghukum perempuan yang berzina ini, maka itu berarti Yesus itu menentang hukum Musa, meremehkan dosa. Bisa dianggap oleh orang Farisi, Yesus ini meremehkan dosa dan dapat dituduh sebagai penentang hukum Musa atau bukan pengajar hukum Taurat. Yesus dipandang sebagai orang bukan Yahudi lah. Kamu tidak melakukan penghukuman yang diperintahkan oleh Musa. Itu respon yang pertama ya. Yesus bisa katakan, wah ampunilah, hapus dosanya, udah diampuni. Tetapi nanti akan disalahkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau respon Yesus adalah menghakimi dengan melempari batu, mari kita lempari batu ya perempuan tersebut di bait Allah ya, di tengah-tengah suatu ibadah gereja, maka akan terjadi pembunuhan ya, khususnya mereka kan sedang di bawah penjajahan Kaisar Romawi, dan Yesus bisa ditangkap karena melakukan pembunuhan, bisa dipenjara. Lalu orang-orang juga bisa mengatakan, wah Yesus itu kejam, pembunuh, berdarah dingin. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Nah, ada beberapa respons yang muncul ketika Yesus diperhadapkan dalam dilema yang demikian, yaitu Yesus berespons secara publik dulu. Nah ini ya, kita itu bisa berespons secara publik ataupun secara personal, itu bisa beda-beda. Tapi bukan berarti kita itu bermuka dua. Ya, bukan berarti kita bermuka dua, di publik kita begini, personal kita begitu, bukan. Tetapi itu mau menggunakan bijaksana Tuhan bagaimana kita harus berespons kepada sesama kita. Yesus berespons secara publik yaitu dengan apa? Membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saat itu Yesus masih duduk. Jadi Yesus duduk di suatu tempat, kemudian dia membungkuk, dia menulis sesuatu di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana respon kamu? Apa yang harus kami lakukan dengan perempuan yang kedapatan berzina ini? Lalu Yesus bangkit berdiri. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada publik, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, kemudian publik itu terhening. Mereka introspeksi, aku berdosakah? Ya, diberi peraturan oleh Yesus Kristus, kalau rasa dirimu tidak berdosa, lempari batu. Kemudian mereka bergumul, aku berdosa kah? Aku adalah manusia yang berdosa? Dan semua mengatakan, ya, aku manusia berdosa, maka diam. Lalu Yesus dari berdiri tersebut, ia membungkuk lagi, menulis di tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jelas kita nggak mengerti kisah ini ya. Yang jelas kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Yesus Kristus di atas tanah dengan jarinya itu. Meskipun ada sejarawan dan teolog berusaha menafsirkan ya. Yaitu mungkin Yesus itu menuliskan suatu kalimat bahwa bumi mendakwa bumi
tetapi penghakiman adalah hak Allah. Manusia menghakimi manusia, tetapi penghakiman itu datangnya dari Allah. Mungkin Yesus tulis itu ya. Jadi suatu tulisan yang kita nggak ngerti, tapi pesannya adalah bumi mendakwa bumi, tetapi penghakiman adalah hak Allah. Kita manusia berdosa nggak berhak menghakimi orang sampai begitu kejam. Matthew Henry berkomentar bahwa bagian ini Kristus mengajar kita bahwa kita itu berhadapan bisa saja dengan masalah yang pelik. Masalah yang membuat kita masuk ke dalam dilema, harus pilih yang mana? A atau B? Ya, harus pilih yang mana? Dua-duanya buruk, susah diatasi. Dan waktu kita sedang dipanas-panasi atau diolok, dihina, difitnah, dicobai, jangan langsung berbicara, jangan langsung menyanggah. Matthew Henry berkata bahwa kita harus berhenti sejenak, pertimbangkan sesuatu itu. Sulit ya, untuk ngerem, terus pertimbangkan sesuatu, kita ambil perkataan atau keputusan ya, baru kita bisa menjelaskan dengan bijaksana. Jadi pikir 2 kali sebelum bicara 1 kali. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Ini nasihat yang baik ya. Jangan kita mudah untuk lepas dalam kata-kata kita. Jangan cepat bicara, ya. Tetapi jangan juga sulit mendengar. Kita perlu belajar mendengar, lambat berbicara, berbicara dengan teratur. Lalu kalau kita pikirkan apa sih yang ditulis oleh Yesus? Alkitab tidak kasih tahu. Apa sih yang Yesus tulis ya? Nggak tahu. Di atas tanah itu Yesus tulis apa? Tetapi ya kita bisa menerka-nerka sendiri, kita bisa tafsirkan pasti itu sesuatu yang bukan dosa, itu yang pasti. Ya, yang pasti-pasti itu kita pegang saja. Ya kita bisa tafsirkan. Lalu saya pikir-pikir juga adalah ya mungkin Yesus bicara soal apa? Pengampunan ya. Yesus mungkin tulis soal pengampunan, lalu soal pertobatan. Bisa juga karena 2 kali Yesus tulis di atas tanah. Karena apa? Karena yang Yesus akan lakukan itu adalah Yesus akan mengampuni perempuan yang berzina itu, dan Yesus akan mendorong perempuan itu supaya bertobat dari segala dosa-dosanya. Itu yang Yesus lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam kisah ini juga ada respons dari ahli Taurat dan orang Farisi. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus Kristus, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, lempari perempuan itu dengan batu. Mereka pergi seorang demi seorang dari yang tua. Ya, orang yang lebih tua pergi duluan. Karena sudah melihat bahwa banyak dosanya ya, lebih banyak dosanya. Baru yang muda. Mereka malu dan tertegur atas dosa-dosa yang mereka lakukan begitu banyak dalam kehidupan mereka. Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah betul-betul menghakimi dengan tidak pantas kepada perempuan itu. Jadi ya udah pergi satu persatu. Sudah hilang orang-orang yang menghakimi itu. Tetapi ada rakyat, ingat ya konteksnya itu lagi banyak rakyat kok, orang-orang di dalam bait Allah. Mereka orang Yahudi, orang Farisi, ya ahli Taurat pergi. Kemudian Yesus bukan saja berespon secara publik seperti itu, tetapi dia berespon kepada perempuan itu secara personal. Datang ke perempuan itu, dekat dengan dia. Tinggallah, dikatakan ya di dalam Injil Yohanes itu, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perempuan itu terus tetap takut di tempatnya, diam di sana. Yesus yang inisiatif datang. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya adalah, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Go, and from now on, sin no more." Perintah gereja ya. Perintah gereja adalah pergi, kabarkan Injil, pertobatkan banyak orang. Inilah yang dibutuhkan oleh perempuan yang sudah kedapatan berzina tersebut. Yaitu apa? Penghapusan dosa. Pengampunan atas dosa-dosanya. Dan juga dorongan untuk bertobat. Ya, dorongan untuk bertobat. Yesus katakan jangan buat dosa lagi. Berarti Yesus memberikan kekuatan kepada perempuan tersebut untuk tidak melakukan dosa.
Yesus sudah perintahkan kok. Namanya Tuhan, kalau memerintahkan sesuatu, dia kasih anugerah. Ini yang pernah saya bahas juga dalam kitab surat 1 Yohanes ini. Grace precedes law. Anugerah mendahului perintah. Yesus katakan, go and from now on sin no more. Inilah yang dibutuhkan oleh perempuan yang berdosa, yang menyadari dirinya berdosa dan harusnya menerima hukuman mati, tidak layak hidup. Yesus hapus dosa perempuan ini, Yesus menghapus dosa perzinahan dari perempuan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah ini, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan dari kisah ini. Yang pertama adalah orang berdosa itu ya. Orang yang berdosa itu memiliki keadilan dan penghakimannya masing-masing. Orang yang berdosa melihat orang lain berdosa, ingin menghakimi dengan lebih besar, merasa dirinya lebih baik daripada orang yang berdosa lainnya. Ingin agar orang berdosa lainnya itu dapat konsekuensi dan penghukuman yang besar. Kalau memang orang berdosa saja punya sense of justice-nya begitu tinggi, ya, apalagi Tuhan sih. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan itu paling adil kok. Tuhan itu paling adil, tetapi dia bisa menahan keadilannya atau penghakimannya itu di suatu saat yang tepat. Dan Tuhan itu menyatakan keadilannya dengan seimbang, dengan benar. Kita manusia waktu mengadili seseorang salah. Kita waktu menghakimi kepada seseorang yang berbuat dosa, kita menghakimi dengan tidak adil. Karena kita nggak tahu kok semua kehidupannya ya. Ya, seringkali kita ingin sungguh-sungguh menyatakan keadilan Tuhan, tetapi justru kita menentang, ya, malah mengambil hak Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan kok. Ya, tetapi kita ingin ambil. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, diri kita itu hati-hati dalam menghakimi orang. Kita yang punya pikiran pasti menilai. Kita yang punya menilai, ya, kemampuan untuk menilai pasti menghakimi kok. Ya. Tidak mungkin kita tidak menilai ataupun tidak menghakimi. Yang namanya punya pikiran itu bisa membedakan, bisa menilai sesuatu, bisa menghakimi ya. Tetapi balik lagi, ingat ya, kalau kita menghakimi seseorang, bawa dulu ke Tuhan. Bagaimana seharusnya Tuhan menghakimi dia. Lalu kita juga bisa belajar bahwa setiap dosa itu memang ada konsekuensi dan hukumannya ya. Setiap dosa itu ada konsekuensinya sendiri, ya, ada konsekuensi dari dosa tersebut, tetapi ada hukuman dari Tuhan sendiri. Ya, perempuan yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang pembohong, itu ada konsekuensinya. Hati nurani itu pasti bicara, gak boleh lakukan itu. Sudah ditegur oleh hati nurani ya. Kemudian ada konsekuensi sendiri. Orang yang berzina bisa saja kena penyakit kelamin. Orang yang berzina bisa saja tidak dipercaya oleh orang. Orang yang pembohong sangat tidak mungkin dipercaya oleh orang lagi. Itu konsekuensi. Tetapi hukuman itu datangnya dari Allah. Konsekuensi bicara hukum tabur tuai, tetapi penghukuman dari Tuhan sendiri itu kita kadang gak ngerti hukumannya itu apa. Bisa ya berhari-hari selanjutnya ataupun bisa dari berbagai hal, kita gak ngerti. Ya, ini adalah dosa. Dan solusi dari orang yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah bukan penghakiman ya. Penghakiman itu sudah pasti dinyatakan oleh Tuhan, tetapi yang solusi yang utama adalah pengampunan dari yang berotoritas dan kesadaran untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba ya, ketika ada melihat orang yang berdosa, kita coba ampuni dulu. Karena konsekuensi dosa itu pasti, hukuman dari Tuhan itu pasti. Kita tugasnya apa? Ya, kalau konsekuensi dosa itu pasti dan penghukuman Tuhan itu pasti, kita tugasnya apa? Mengampuni, kasih dia ruang, kasih dia pengarahan untuk dia bisa bertobat, datang kepada Tuhan. Kemudian kita bisa lihat dosa manusia juga begitu besar dan serius, tetapi di sini pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa kita. Pengampunan dan pertobatan yang Tuhan berikan pada kita itu jauh lebih besar. Ya, Tuhan itu tidak membuat dirinya itu malas berelasi dengan kita karena kita berdosa. Ya, Tuhan itu setia. Maka di dalam Alkitab dikatakan bahwa
Tuhan tetap setia meskipun kita berdosa, meskipun kita tidak setia kepada Tuhan. Ini menyatakan bahwa karena pengampunan Tuhan, maka kita harus takut akan Tuhan. Bukan karena penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan tentu bisa membuat kita takut. Wah, kita takut melawan Tuhan, berdosa, betul. Tetapi jangan lupa, orang Kristen adalah orang yang sudah dapat pengampunan yang sempurna dari Yesus Kristus. Itulah tambahan kita takut akan Tuhan. Ya, orang di luar Kristen, mereka takut sama penghukuman Tuhan. Tapi orang Kristen takut sama penghukuman dan pengampunan Tuhan, betul-betul takut sampai kita itu memiliki hati yang hormat kepada Tuhan dan kita bertobat. Kita nggak mau lakukan dosa lagi. Seandainya kita jatuh ke dalam dosa pun, kita benci, kita nggak suka, kita langsung sedih dan kita tidak menikmati dosa tersebut. Nah, itu adalah orang Kristen ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan 1 Yohanes 3 ayat 4 ini. Dikatakan oleh Yohanes bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di sini Yohanes jelaskan dengan jelas bahwa definisi dosa adalah suatu pelanggaran, suatu hal yang salah. Pelanggaran kepada apa? Melanggar hukum Allah. Diulangi kembali ya, orang yang melakukan dosa berarti melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah penekanan dari Yohanes bahwa orang yang melakukan dosa itu hubungannya dengan Allah terlebih dahulu, bukan dengan manusia. Tentu kita lakukan dosa itu kepada sesama kita manusia ya, atau kepada ciptaan Tuhan, bisa juga. Tetapi yang utama sebenarnya kita relasinya kepada Allah dulu. Kita sudah berdosa kepada Allah. Nah, wujud dosa kepada Allah, pelanggaran terhadap hukum Allah itu, kita nyatakan kepada yang kelihatan ini di bumi. Kepada sesama kita, kepada diri kita, kepada ciptaan Tuhan, ya, kepada alam ciptaan Tuhan, kita lakukan dosa juga. Kita tuh kepada Allah yang utama, pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini berarti bicara soal hukum, itu ada unsur legalitasnya, ada unsur kejelasannya, ada unsur formalnya, ada suatu hukum yang tertulis ataupun lisan, nggak sembarangan ya. Orang buat hukum itu bisa berpasal-pasal butirnya banyak sekali, dan hukum Tuhan itu jauh lebih detail, jauh lebih kompleks. Tetapi Tuhan itu mengerti ya kelemahan kita. Tuhan memberikan hukumnya yang jelas. Di dalam perjanjian lama hukum Taurat 10 perintah Allah. Di dalam perjanjian baru diperjelas lagi prinsipnya, dipermudah bagaimana hukum kasih itu dinyatakan. Orang yang berdosa berarti melanggar hukum Taurat, orang yang berdosa berarti melanggar hukum kasih. Ya, hukum Taurat dan hukum kasih tidak mungkin bisa dilepaskan. Nah, ini adalah suatu hal yang mengerikan ya kalau kita melakukan dosa. Ini ada unsur legalitasnya. Tuhan ya harus menghukum. Tuhan harus menghukum orang yang berdosa. Nah, dalam kisah perempuan yang berzina ini, hukum Allah itu sudah dinyatakan jangan berzina ya. Berarti pelanggaran terhadap hukum sudah ada, tetapi yang Yesus respons adalah siapa yang tidak berdosa lempar batu duluan. Yesus sedang buat kondisi yang baru supaya mereka menyadari tentang pengampunan dari Allah sendiri. Ya, pengampunan. Jadi fokus dari Yesus Kristus adalah kita nyatakan pengampunan. Ya, menyatakan pengampunan dari Tuhan sendiri. Di dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita sudah tidak ada lagi penghukuman ya. Karena apa? Seluruh hukuman dosa itu sudah ditanggung di dalam diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Sudah semuanya itu ditanggung. Ya, berarti di dalam kehidupan kita ini Tuhan hukum dosa kita enggak? Bukan lagi ya. Tetapi Tuhan disiplin kita yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan hajar anaknya. Hukumannya sudah ditanggung semua Yesus Kristus di atas kayu salib sehingga kita bisa masuk surga. Kalau ada dosa yang hukumannya tidak ditanggung oleh Yesus, kita pasti masuk neraka. Tetapi seluruh hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus, tapi waktu kita jatuh ke dalam dosa, seolah-olah kita dihukum Tuhan, dimarahi Tuhan, itu bukan hukuman karena dosa, tetapi disiplin, kasihnya yang begitu besar, ayo jangan berdosa, ayo bertobat. Ini adalah suatu
luar biasa privilege dari Tuhan ya. Kita itu betul-betul sudah dibenarkan, sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Di sini kita bisa belajar juga di dalam ayat ini bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ini menyatakan dosa itu adalah hal yang serius ya. Hal yang serius itu selalu ada kaitannya dengan hukum, peraturan. Peraturan di sekolah, peraturan di negara ya, peraturan di dalam mungkin institusi keluarga, kita punya peraturannya sendiri. Ya, peraturan dalam gereja itu selalu ya. Kita bisa katakan itu salah ya. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan karena kalau dibiarkan maka akan menjadi masalah dosa itu ya, dosa. Tapi sayangnya meskipun kita sudah tahu bahwa dosa itu masalah yang serius, banyak orang yang tidak peduli dengan dosa dan juga menganggap enteng dosa. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa sehari-hari juga orang berdosa kok. Ya Tuhan juga yang nggak menghakimi terus, yang nggak menghukum terus. Jadi kita rasa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak kudus, tidak adil. Ya. Ini salah ya. Jangan sampai kita mengerti bahwa Allah itu tidak peduli dengan dosa, perbuatan dosa. Jangan juga sampai akhirnya kita terlalu fokus Allah yang maha mengampun, Allah maha murah hati, sampai kita lupakan keadilan dan kekudusan Allah sendiri. Justru ya, kalau kita mengenal Allah yang maha pengampun, harusnya yang benar adalah kita semakin tidak mau berdosa. Tetapi kebanyakan kita, karena kita itu berdosa ya, natur kita berdosa, kita minta Tuhan ampuni supaya kita bisa berdosa lagi. Minta ampun lagi, itu adalah pengampunan yang, minta ampun yang klise saja ya, klise. Ya, tidak sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh minta ampun, justru itu mendorong kita untuk takut akan Dia. Dosa juga adalah pemberontakan pada Allah. Ya, pelanggar hukum berarti memberontak. Berarti kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu melakukan pemberontakan, melakukan dosa yang sangat besar. Pemberontakan, pengkhianatan itu adalah dosa yang betul-betul sangat menyakitkan, sangat merusak relasi. Itu adalah pemberontakan dan juga pengkhianatan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu kita kan mendengar kabar ya. 1 tahun yang lalu lah ada pemberontakan kudeta ya di Myanmar. Ya, setelah setahun berlalu kita lupa ya kejadian tersebut, kayak nggak ada lagi ya. Waktu itu heboh sekali ya, setahunan yang lalu itu Myanmar sedang ada pemberontakan. Pihak militer mengkudeta pihak pemerintah. Ya, karena apa? Karena pihak militer tidak mau menerima presiden di negara Myanmar yang baru dipilih. Wah, pihak militer buat sendiri rencana-rencana, lakukan pemberontakan, akhirnya terjadi peperangan. Banyak sekali orang yang meninggal, banyak yang mati ya, ditembak kepalanya, dan akhirnya terjadi kekacauan. Nah, ini kita udah setahun lewat, ya puji Tuhan ya, kelihatannya sudah mulai reda, tapi suatu hal yang pemberontakan atau kudeta itu hal yang mengerikan sebenarnya. Melawan otoritas di atasnya. Ya. Ketika di dalam relasi manusia, anggap saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat relasi keluarga ya, anak yang memberontak kepada orang tuanya itu sangat-sangat mengerikan. Itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Itu seperti kita memberontak kepada Tuhan ya. Dan demikian ketika lihat anak ternyata bisa membunuh orang tuanya, wah ini memang anak durhaka. Nggak pernah ada sebutan orang tua durhaka ya, nggak ada. Anak durhaka ya. Karena bisa melawan orang tuanya, memberontak kepada orang tuanya. Kita demikian, kita yang berdosa itu sedang memberontak kepada Allah sebagai otoritas tertinggi. Ayat 5, 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia, Yesus, menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setelah dosa-dosa dilakukan oleh manusia dengan begitu banyak, begitu besar, begitu serius, Allah juga bertindak secara serius terhadap dosa. Ya, dosa ini masalah yang serius, yang nggak bisa main-main ya. Dan ketika Tuhan merespons diri dengan dosa ya,
Tuhan berespon terhadap dosa, Tuhan juga melakukan respon yang serius. Tuhan menghakimi, Tuhan juga mengampuni. Tuhan menghakimi umat yang tidak percaya kepada Kristus, umat yang bukan pilihan, tetapi Tuhan mengampuni umat pilihan. Dua-duanya serius. Dan dua-duanya menyatakan kasih dan keadilan Tuhan. Allah yang kasih sekaligus Allah yang adil. Dan kita bisa temukan Allah yang kasih sekaligus adil itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus itu menghapus segala dosa dunia. Yesus itu menghapus segala dosa umat pilihannya. Dan di dalam Yesus Kristus tidak ada dosa sama sekali. Ya, Allah melakukan apa untuk menyelesaikan masalah dosa ini? Yaitu dengan menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kenapa Yesus Kristus disebut sebagai Sang Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam Yesus tidak ada dosa dan Yesus membereskan masalah dosa. Dan di kedatangan Yesus kedua kalinya, Yesus akan menghapus setiap dosa. Tidak ada lagi dosa. Nah, kita bisa belajar Yesus menyatakan bahwa Dia yang menghapus dosa dunia itu di dalam apa saja. Pertama yaitu waktu Yesus inkarnasi, ya ini suatu pekerjaan Yesus menghapus dosa dunia, lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Pewahyuan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Yesus hadir sebagai manusia karena Yesus mau menebus dosa manusia. Dia bersikap seperti anak domba yang dijadikan korban penghapus dosa. Ya, Yesus itu seperti anak domba yang tanpa cacat celah, yang akhirnya dibawa ke mezbah lalu disembelih untuk menghapus dosa manusia. Darah Yesus, daging Yesus tercurah di atas kayu salib. Nah, itulah yang menghapus dosa kita semua. Barang siapa percaya kepada kebenaran ini, kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ya. Ini Yohanes Pembaptis ya, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tentu ini bukan berarti pengajaran universalisme. Universalisme mengatakan bahwa keselamatan itu untuk semua orang itu harus masuk surga. Ya, kita itu bukan universalisme, bukan percaya kepada universalisme, tetapi kita percaya kepada limited atonement, penebusan yang terbatas hanya kepada umat pilihan. Yesus mati hanya untuk orang Kristen, bukan untuk orang non-Kristen, bukan untuk orang bukan pilihan. Yesus mati hanya untuk umat pilihan. Dan yang kedua, kita bisa lihat Yesus menyatakan dirinya kembali di dalam parousia ya. Yesus itu akan menghapus dosa selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa dosa itu adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka, sampai untuk bisa membereskan masalah dosa, Allah itu harus mengaruniakan Yesus Kristus. Allah harus menyatakan dirinya, Allah harus melepaskan hak, mengosongkan dirinya. Yesus Kristus akhirnya menderita, mengalami penderitaan terbesar sebagai manusia, dan akhirnya Yesus mati mencurahkan hidupnya bagi kita semua. Karena apa? Dosa. Masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Bukan pandemi, ya, bukan hal-hal lain, tapi adalah dosa. Kita harus sadar kita berdosa, maka kita itu butuh Tuhan, butuh penyelamat. Ya, kita itu butuh anugerah Tuhan untuk membereskan dosa kita perlahan-lahan. Ya, perubahan kita ya sebagai orang Kristen itu kita masuk ke dalam tahap progressive sanctification. Bagaimana kita dikuduskan terus-menerus sampai dosa itu semakin berkurang. Dosa tidak mungkin tidak ada di dalam tubuh yang berdosa ini, kita pasti jatuh ke dalam dosa. Tetapi setidaknya Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam Roh Kudus untuk bisa kita singkirkan dosa. Atau yang istilahnya adalah mematikan dosa. Itu kata John Owen ya.
Ada buku kecil ya karangan John Owen bagaimana mematikan dosa. Bayangkan ya, kita bisa punya kemampuan mematikan dosa karena siapa? Karena Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Karena apa? Karena memang Tuhan itu tidak suka dosa ya. Tuhan itu betul-betul tidak menyukai dosa. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari Kejadian sampai Wahyu sampai zaman sekarang, sudah berapa ribuan tahun Tuhan itu melihat dosa setiap hari. Kita bisa lihat Tuhan itu begitu sabar. Tuhan itu begitu sabar loh. Ribuan tahun Tuhan lihat dosa, Tuhan melihat kita yang berdosa, umat pilihan yang berdosa, umat bukan pilihan yang berdosa. Itu Tuhan bisa sabar sekali. Karena apa? Kasihnya ya. Kasihnya kepada kita. Terlebih lagi umat pilihannya. Semua dapat kasih, tentu. Semua manusia itu dapat kasih. Kematian Kristus ini pemberitaannya untuk semua orang. Itu pasti. Tapi tidak efektif bagi bukan umat pilihan. Mereka akan nolak Kristus. Tapi akan efektif suatu hari nanti kepada umat pilihan. Pemberitaan Yesus memang untuk semua orang. Masa kalau kita katakan kalau memang penebusan Kristus di atas kayu salib untuk umat pilihan, berarti ngapain kita kabarkan Injil? Bukan itu. Kita kabarkan Injil, betul kabarkan Injil kepada semua orang. Karena kita tidak tahu siapa umat pilihan, siapa bukan umat pilihan. Maka kita kabarkan Injil kepada semua orang. Maka kita beritakan salib Kristus kepada seluruh dunia. Itu perintah Yesus Kristus. Tapi ingat ya, pemberitaan salib Kristus, kematian Kristus, pengorbanan Yesus Kristus hanya efektif bagi umat pilihan. Kalau bagi bukan umat pilihan gak akan efektif sampai dia mati pun. Tapi bukan berarti kita tidak mengabarkan Injil. Kita harus kabarkan Injil. Ke siapapun. Orang yang punya penyakit mental, kabarkan Injil. Anak kecil, kabarkan Injil. Anak yang terbaring terus di ranjang kayak nggak bisa apa-apa, itu kan ada penyakit kayak gitu ya. Kabarkan Injil. Siapapun kabarkan Injil. Orang yang kelihatannya tidak layak untuk dikabarkan Injil, kabarkan Injil. Orang yang kelihatannya sudah fanatik terhadap agamanya sendiri, kabarkan Injil. Itu adalah perintah Tuhan. Meskipun mungkin kita nggak melihat hasil pekabaran Injil kita ya. Ya, ada Bapak Ibu Saudara sekalian, coba di dalam hidup kita bisa melihat, oh orang itu kita injili, orang itu percaya, terus bisa melayani, jarang ya, jarang sekali. Saya pun sebagai hamba Tuhan yang katanya evangelis ya, katanya pekabar Injil, saya kabarkan Injil terus ya, rajin coba bagi traktat, tapi jarang sekali ada orang yang mau percaya. Ya, bukan berarti tidak ada yang ketika lagi ngobrol, ya, saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia mau percaya. Bahkan doa bareng di pinggir jalan. Itu adalah kejadiannya waktu perjalanan dari Solo ke Jogja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah suatu kali waktu dari Solo ke Jogja saja saya bisa bagi 4 traktat dalam perjalanan ya. Ke pegawai pom bensin, ke tukang parkir di Soto ya, saya nyoto dulu ya, di tengah jalan nyoto dulu. Terus begitu bayar parkir kan ada uang, ya uangnya harus di atas Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan di bawah traktat, nanti dia bingung, mana uangnya ya. Uangnya di atas traktat atau traktat penginjilan saya kasih. Saya bilang gini, paling mudah ya, paling netral ya, adalah ini ada bacaan. Kalau buku renungan dia bingung, renungan apa renungannya? Bacaan aja. Langsung justru kita diterima kasihin, ya diterima kasih. Tapi kalau kita katakan ini ada renungan, dia bingung-bingung renungan apa ya. Tapi paling netral itu adalah ini ada bacaan, diterima kasihin loh kita ya, mengabarkan Injil, ya bacaan Pak, bagus kayak gitu. Nah itu saja sudah 4 ya, 4 orang bisa dalam perjalanan sendiri. Ada juga pemulung Bapak Ibu Saudara sekalian dari perjalanan Solo Jogja lagi ya. Jadi ini adalah perjalanan misi ya, perjalanan misi ke suatu mart dulu ya karena pengen minum, makan ya snack. Terus ketika keluar dari mart ada pemulung di pinggir jalan dengan karungnya lagi duduk. Ya, pemulung itu bagus ya Bapak Ibu Saudara sekalian, maksudnya dia itu nggak suka minta-minta, dia tuh sukanya bekerja. Cari apapun dia kerja, botol-botol bekas dikumpulkan sampai 1 kilo, 2 kilo lalu jual. Dan akhirnya
karena tergerak lah, karena kondisinya kayaknya bagus ya pada waktu itu, saya datengin aja. Saya balik lagi ke Mart ya, kemudian saya beli roti, saya kasih dia, ngobrol, sampai kan saya buru-buru ya, saya buru-buru mau ke Jogja, saya percepat aja. Langsung setelah ngobrol saya tahu, dan akhirnya langsung tanya, apakah Bapak kenal Tuhan Yesus Kristus? Oh tahu. Oh tahu dari mana Pak? Dulu saya sekolahnya di sekolah Katolik ya, sekolah Katolik. Tapi setelah itu ya udah, dia ibadah di mana-mana ya, tempat ibadah apapun dia ibadah, tapi dia tinggalnya ya di pinggir jalan, kemudian dia seorang diri. Dan akhirnya saya kabarkan Injil, dia mau percaya terus doa bersama-sama di pinggir jalan. Ya nanti mungkin kita lihat pengulangannya di surga ya videonya. Oh karena hanya dia dan saya aja yang tahu ya, nggak ada yang menyaksikan yang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi ya udah, bukan berarti karena keselamatan itu hanya bagi umat pilihan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita nggak kabarkan Injil. Siapapun kita mau kabarkan Injil ya, kepada orang yang tidak layak sekalipun kita mau membagikan Kristus siapa. Ya bukan kepada orang yang kelihatannya bagus nih. Ya, orang yang moralitasnya bagus, orang yang baik, baru kita kabarkan Injil. Bukan ya. Nah kalau kita lihat gambar Yesus yang diturunkan dari kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambar di mana Yesus itu mati. Ya, Yesus mati, nyawanya hilang. Bersamaan dengan Yesus mati, nyawanya hilang, dosa kita pun ditebus. Dosa kita pun dihapuskan oleh Yesus Kristus. Nyawanya sudah hilang. Ya, Yesus itu mati. Yesus mati berarti apa? Terpisah antara tubuh dan rohnya. Demikian juga kita ya. Hukuman dosa kita ya bagi orang Kristen itu mati atau hilang, itu terpisah. Kita nggak dihukum oleh Tuhan lagi. Kita bisa datang kepada Tuhan di surga nanti. Itulah yang mengingatkan kita akan penghapusan dosa dunia yang dikerjakan oleh Yesus. Nyawa Yesus itu pernah hilang di bumi ini. Yesus pernah mati. Ya, di dalam natur manusianya, Yesus mati. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus mati, kemudian mayatnya diturunkan oleh murid Yesus, oleh ibunya sendiri ya. Dan oleh prajurit Romawi, nyawanya tidak ada lagi dan hanya tubuh Yesus saja yang di dalam bumi ini. Nah, itu menyatakan Yesus sudah menghapus dosa dunia. Nah, sama seperti Yesus membereskan permasalahan dosa dalam dunia ini, demikian juga harusnya kita punya satu hobi, yaitu adalah untuk menghapus dosa atau mengurangi dosa lah. Kita menahan agar orang lain tidak melakukan dosa. Makanya di gereja kan kita ketat ya, cukup ketat kan. Pokoknya gereja itu harus yang terbaik. Jangan sampai kita melayani Tuhan itu sembarangan. Karena apa? Kita menyatakan bait Allah, bait kudus kok. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh mengabaikan firman Tuhan, nggak boleh menyanyi pujian dengan sembarangan juga. Nggak boleh waktu dengar khotbah kita pikirannya kemana-mana ya, nggak dengar firman Tuhan. Nah itu tuh kita ingin supaya kita tidak melakukan dosa di dalam gereja. Sehingga waktu keluar dari gereja kita pun bisa menyatakan kekudusan Allah. Kita melawan dosa, kita menghapus dosa, kita membereskan dosa yang ada di dunia ini dengan sekuat tenaga. Itulah yang diinginkan Tuhan. Lakukan dosa, kita nggak senang. Lakukan ketaatan, kita senang. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu melatih emosi kita. Pulang ibadah, kita sukacita, senang. Dapat apa? Ketemu Tuhan. Dapat apa? Dapat firman Tuhan, pesan dari Tuhan. Kita perlu melatih saya harusnya sukacita. Kalau nggak sukacita, doa ke Tuhan. Tuhan berikan saya sukacita. Saya melakukan hal yang benar kok waktu ibadah. Datang kepada Tuhan. Kenapa saya nggak sukacita? Nah, itu perlu kita latih. Tetapi ketika kita lakukan dosa, kita nggak senang. Salah. Ini salah ya. Kita tuh nyesek, kesel kayak gitu ya. Seperti Tuhan membenci dosa. Ayat terakhir, ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi,
Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Di sini kita bisa melihat dua bagian. Bagian pertama adalah setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak melakukan dosa selama-lamanya waktu kita sudah di dalam Yesus Kristus. Tetapi bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, yaitu no one who abides in him keeps on sinning. Terus menerus menyukai dosa. Terus menerus melakukan dosa yang semakin besar dan semakin besar. Tidak mungkin. Karena apa? Karena ada Kristus, karena ada Roh Kudus yang menahan supaya kita tidak semakin berdosa lagi. Yehezkiel 36 ayat 27 mengatakan, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Tuhan yang ada diam dalam diri kita yang terus mendorong kita untuk tidak melakukan dosa. Dan orang Kristen tidak mungkin melakukan satu jenis dosa. Ini menunjukkan bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan, ya. Gak mungkin kita orang Kristen melakukan satu dosa ini. Ada dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, yaitu apa? Menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, menolak Kristus, menolak Bapa. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen. Berarti ini ada suatu kuasa dari Tuhan sendiri. Ada satu jenis dosa yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi semua dosa lain bisa saja kita lakukan. Yaitu apa? Bermacam-macam dosa-dosa lain itu. Tetapi Roh Kudus tidak mungkin menolak dirinya sendiri. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Gak mungkin Roh Kudus menghina Kristus. Nah, kalau ada orang Kristen yang akhirnya menghina Yesus Kristus, apalah salib-salib itu? Saya gak minta Yesus menyelamatkan saya, gitu kan? Karena kesombongan orang itu, ya maka yang gak percaya. Dia sedang menolak Kristus, dia belum selamat, ya, belum lahir baru. Kalau ada orang Kristen benci gereja misalkan, ya. Gereja itu, ingat ya, di dalam Alkitab itu Allah mengatakan umatku adalah biji mataku. Orang Kristen adalah biji mataku. Kurang lebih gambarannya, kalau kamu sembarangan sama umat pilihanku, orang Kristen, urusannya sama Tuhan. Maka kalau di dalam perjanjian lama kita lihat kan, kalau Israel, ya, Israel dijajah sungguh-sungguh, dibenci oleh bangsa lain, siapa yang bela? Tuhan. Waktu Musa di padang gurun, Tuhan memelihara umatnya, bangsa pilihan, ya. Meskipun kita tahu bahwa di dalam bangsa pilihan pun ada yang bukan umat Tuhan. Di dalam bangsa bukan pilihan, ini konteks perjanjian lama, ya. Bangsa bukan pilihan pun ada umat Tuhan, ya. Tetapi kita bisa lihat Allah itu mengasihi kita itu seperti biji matanya sendiri. Wah, itu Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai orang-orang Kristen. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan orang Kristen. Lalu bagian yang kedua, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Orang yang terus-menerus melakukan dosa sebenarnya belum melihat Kristus. Orang yang terus-menerus melawan gereja Tuhan belum tentu melihat Kristus. Orang yang benci sama orang Kristen itu belum mengenal Yesus Kristus. Itu dapat kita lihat dari ayat ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat hidup kita, ya. Kita itu suka dosa atau suka Kristus. Kita itu menghargai apa yang dihargai Kristus atau kita menghargai apa yang tidak dihargai oleh Kristus. Kita harus introspeksi diri kita. Nah, ini penting, ya. Penting sekali kita bertanya, apakah saya ini sudah melakukan dosa yang besar? Bagaimana hidup saya, khususnya di dalam ketaatan saya kepada Tuhan dan lain-lain. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menutup khotbah ini dengan satu kisah, ya. Yaitu seorang bernama Karl Wallenda, ya, umur 73 tahun. Seorang akrobat udara yang hebat, ya. Dia meninggal tahun 1978 dan saat berjalan di atas kabel setinggi 22 meter di pusat kota San Juan, Puerto Rico.
Nah, dia terakhir, ini akrobatnya yang terakhir di umur yang sudah tua ya. Dia tetap akrobat dan akhirnya dia jatuh. Kemudian ketika dia sudah mati, meninggal, disaksikan banyak orang ya. Istrinya itu diwawancara ya. Ya, apa yang kamu tahu tentang Walenda ini ketika menjelang kematian dari Karl Walenda ini? Terus kemudian istrinya juga seorang akrobat udara ini ya, yang jalan di satu kabel kayak gitu. Dia membahas perjalanan yang fatal itu. Si istrinya bilang bahwa dia ingat apa yang dipikirkan suaminya, si Karl Walenda ini, selama 3 bulan berturut-turut sebelum akhirnya dia jatuh. Yaitu apa? Dia pertama kali, si Karl Walenda ini sudah tua mungkin ya, dan akhirnya pertama kalinya Karl Walenda ini memikirkan tentang kegagalan di dalam pekerjaannya. Jadi pikirkan gagal, waduh saya ini gagal nih, pasti takutlah saya gagal dan lain-lain. Akhirnya dia mengerahkan seluruh kekuatan energinya untuk supaya tidak jatuh daripada berjalan di atas tali. Nah ini perubahan konsep pikiran ya. Dulu waktu masih muda, waktu masih semangat, dia fokusnya apa? Berjalan di atas tali. Tapi ketika menjelang kegagalannya ini, dia fokusnya apa? Supaya tidak jatuh. Cicitnya, nah ada cicitnya ya. Cicitnya dari Karl Walenda, Nick Walenda, dia itu melanjutkan akrobat udara dan berhasil baik di Chicago dan tahun 2014 maupun tahun 2020 yang lalu ya. 2020 tahun yang lalu di gunung berapi di negara Nicaragua. Karena dia masih muda dan dia fokuskan energinya, kekuatannya pada apa? Pada apa yang benar. Itu apa yang benar di dalam konteks akrobat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang benar adalah fokus berjalan, bukan fokus tidak jatuh. Ya, Karl Walenda itu fokus supaya tidak jatuh. Tetapi Nick Walenda itu fokus untuk berjalan, ya bukan mikirin tidak jatuhnya. Nah demikian juga orang Kristen yang lebih berfokus kepada potensinya untuk supaya tidak jatuh, daripada berjalan dalam Tuhan, nanti akan jatuh juga. Kita lemah. Kalau kita pikir, saya nggak boleh jatuh ke dalam dosa nih, jangan begini, jangan begitu. Ya bisa jatuh juga ya, lebih cenderung jatuh lah. Kita nggak boleh tergoda untuk menghabiskan hidup kita, energi kita terlalu besar untuk sebatas menghindari dosa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Hanya hindari saja. Makanya John Calvin kan katakan, jangan mengerti hukum Taurat itu sebatas menghindar. Tetapi justru lakukan hal yang sepositifnya, sebaliknya. Kalau jangan mencuri berarti ayo belajar berbagi. Jangan berzina berarti kita belajar setia, mengasihi. Jangan membunuh berarti kita belajar memelihara hidup orang. Jangan cuma sebatas saya jangan jatuh ini, jangan jatuh ini. Jatuh cenderungnya. Tapi kalau kita fokusnya adalah lakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Lakukan yang baik, yang benar, yang bagus, yang setia. Sudah fokus itu. Pasti Tuhan lebih pelihara. Nah kurang lebih ilustrasinya seperti itu ya. Nah memang kita perlu hati-hati. Kita perlu lakukan 2 hal ini. Jangan lakukan, hindari perbuatan dosa. Tapi setelah jangan lakukan, jangan diem di rumah terus. Diam aja udah. Kita jangan lakukan, jangan bergaul dengan orang-orang yang berdosa ya. Diem aja, kita sudah punya keluarga yang bagus, cukup ya. Tapi justru pergi keluar, lakukan perbuatan baik kepada orang yang berdosa. Kepada orang-orang jahat, kita bisa berbuat baik. Nah itulah yang akhirnya menggerakkan kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, penawar yang lain. Kita jangan berdosa dan lakukan pekerjaan baik. Kemudian setelah itu kita lihat hidup kita kembali. Periksa lagi hidup kita. Sudahkah kita menghindari dosa? Sudahkah kita lakukan yang baik? Socrates, filsuf Yunani itu mengatakan bahwa the unexamined life is not worth living. Kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihidupi. Periksa hidup kita. Coba cek. Ya, cek
rohani kita. Jangan cuma cek fisik kita, ke dokter tiap hari, tiap minggu, cek ya kesehatan tubuh kita. Tapi cek juga rohani kita. Baru itulah kehidupan yang layak untuk dihidupi, dijalani. Apakah kita masih tinggal dalam dosa? Atau kita jatuh ke dalam dosa? Nah, kita bisa bedakan ya. Kalau tinggal dalam dosa kita seneng ya berlama-lama di dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya kita jatuh sekali. Kita nggak mau tinggal, kita bangkit berdiri. Adakah kita kecanduan dengan hal-hal tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita punya berhala-berhala? Berhala adalah sesuatu yang akhirnya kita sembah melebihi Tuhan. Apapun itu bisa jadi berhala. Pelayanan pun bisa jadi berhala. Khotbah pun bisa jadi berhala. Karena melebihi Tuhan. Sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan. Atau kita sudah bisa menjawab bahwa satu-satunya pribadi yang terbesar yang aku cintai adalah Tuhan. Nah, itu perlu apa? Tanya diri. Self-counseling. Ya, tanya Tuhan, ya berbicara pada jiwa. Ini bukan orang gila ya. Tapi ini Daud juga mengatakan demikian. Daud itu sering introspeksi diri, tanya kepada diri. Sudah melayani Tuhan, sudah setia kepada Kristus. Ini namanya perenungan ya, perenungan. Tapi jangan sering-sering juga ya, akhirnya ngobrol sama diri terus, akhirnya dialog sendiri, lupa orang lain, nah itu baru, itu mungkin ada penyakit ya kayak gitu. Tapi kalau kita belajar untuk merenungkan hidup, kita mengasihi diri. Mengasihi diri kan berarti kita punya kasih Tuhan, kasih diri. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan itu perlu ya. Apakah kita sudah berjuang untuk mematikan dosa atau sudah seberapa kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk menguduskan hidup kita? Kiranya kita boleh sungguh-sungguh menjauhi dosa dan kiranya juga hidup kita itu boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jangan sampai kita dipenuhi dengan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, ampunilah Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan boleh mencerahkan hati kami, sehingga kami boleh mengenal siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami memiliki berhala yang lain dalam hidup kami, ataukah kami hanya menyembah kepada Kristus saja. Tolonglah Tuhan, supaya kami boleh mengasihi diri kami boleh menghindari setiap dosa-dosa, dan kami juga bisa tekun di dalam melakukan fokus terhadap perbuatan baik. Kami mohon anugerah Tuhan, karena tanpa Kristus kami tidak bisa melakukan hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, tolonglah hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.